Pemirsa, inilah headline Indonesia hari ini. Mantan Menteri Jokowi ramai-ramai terima uang pensiun mengawali perjumpaan dengan headline Indonesia edisi Kamis 14 November 2024. Liputan6.com mengabarkan PT Taspen Persero telah menyerahkan manfaat pensiun dan tabungan hari tua atau THT kepada sejumlah mantan Menteri Kabinet Indonesia Maju dan mantan pejabat negeri negara. Penyerahan uang pensiun ini dilangsungkan langsung di kantor kementerian masing-masing sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian para menteri dan pejabat tinggi negara. Penyerahan manfaat pensiun dilakukan oleh Komisaris Utama Taspen Suhardi Alisius, PLT, Direktur Utama Taspen Roni Hanityo Aprianto, serta Direktur Operasional Taspen Ariandi. Harian Jogja.com melaporkan Pemkab Sleman menertibkan puluhan tempat penjualan minuman keras atau miras atau minuman beralkohol ilegal yang tersebar di 17 Kapanewon. Berdasarkan hasil penertiban serentak, sampai saat ini telah ditutup sebanyak 62 tempat penjualan minuman beralkohol ilegal yang ada di 17 Kapanewon se-Kabupaten Sleman. Demikian kata pejabat sementara Bupati Sleman Kusno Wibowo di Sleman pada hari Sabtu 9 November 2024. Menurut dia, Pemkab Sleman melalui Satuan Polisi Pamong Praja bersama jajaran kepolisian dan TNI terus gencar melakukan penertiban penjualan minuman keras, termasuk juga minuman oplosan. Penertiban ini akan terus dilakukan di seluruh wilayah Sleman. Bagi masyarakat yang memiliki informasi adanya aktivitas penjualan minuman keras ilegal dan minuman oplosan bisa melaporkan ke Pemkab Sleman, demikian katanya. Dari belahan dunia, Kompas.com memberitakan pemerintah Australia berencana melarang remaja yang berusia di bawah 16 tahun untuk mengakses media sosial. Tujuannya adalah untuk meminimalisasi dampak buruk media sosial bagi remaja. Rencana kebijakan ini diungkap oleh Perdana Menteri Anthony Albanese pada konferensi pers di Gedung Parlemen Canberra pada Kamis lalu. Media sosial berbahaya bagi anak-anak. Kita dan saya akan mengakhirinya. Demikian kata Albanese dalam konferensi pers di Gedung Parlemen di Canberra. Saya telah berbicara dengan ribuan orang tua, kakek nenek, tante, dan paman. Mereka seperti saya, khawatir tentang keamanan anak-anak kami di platform online. Demikian imbuhnya. Dari Amerika Serikat, detiknews.com melaporkan Presiden Prabowo Subianto dikunjungi Direktur Central Intelligence Agency atau CIA William J. Burns di Amerika Serikat. William menghampiri Prabowo di Wisma Indonesia, Washington DC. Dikutip keterangan Biro Sekretariat Presiden pada hari Rabu 13 November 2024, William didampingi Assistant Director for EAPMC Henry Kim dan Chief of Station Jakarta Carlos. Mereka menghampiri Prabowo di Wisma Indonesia pada hari Selasa 12 November. Pertemuan dilakukan secara tertutup. Prabowo dalam pertemuan itu didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Sementara itu, antaranews.com memberitakan sebanyak 35 orang tewas dan 43 lainnya terluka setelah sebuah mobil menabrak orang-orang di sebuah pusat olahraga di kota Zhuhai, Provinsi Guangdong, Cina Selatan pada hari Senin, kata Biro Keamanan Publik kota itu pada hari Selasa 12 November. Insiden tersebut terjadi saat warga sedang berolahraga pada hari Senin sekitar pukul 19.48 waktu setempat. Tersangka yang merupakan seorang duda berusia 62 tahun bermarga Van dengan cepat berhasil diamankan oleh polisi saat dia berusaha melarikan diri dari tempat kejadian, demikian kata biro itu. Petugas yang datang ke lokasi menemukan Van yang sedang mencoba melukai diri sendiri dengan pisau di dalam kendaraannya. Para petugas segera turun tangan dan mengirimnya ke rumah sakit. Selanjutnya dari Jakarta, CNBC memberitakan penjualan eceran di Indonesia tampak kembali terkontraksi secara bulanan month-on-month dan melanda secara tahunan atau year-on-year. Data Bank Indonesia atau BI menunjukkan penjualan eceran tampak kurang memuaskan. Realisasi per September 2024, indeks penjualan real IPR tercatat 210,6 atau tumbuh 4,8% lebih rendah dibandingkan Agustus 2024 yang tumbuh 5,8%. Sedangkan pada perakiraan November 2024, tampak melandai menjadi 1%. Sementara secara bulanan berada di zona kontraksi yakni 2,5% month-on-month. Pada September sebelumnya tumbuh 1,7%. Pada bulan Oktober 2024, IPR tampak di angka 0,5% month-on-month. Selanjutnya, tv1news.com juga memberitakan Mabes TNI membentuk Satgas untuk mencegah dan memberantas sejumlah kejahatan yang menjadi sorotan, yaitu judi online,
narkoba, penyelundupan, dan korupsi di lingkungan TNI. Pembentukan Satgas ini merupakan tindak lanjut atas perintah Presiden Prabowo Subianto dalam rapat koordinasi nasional Rakornas di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, di mana Satgas Pencegahan, Pemantauan, dan Penindakan Pelanggaran Prajurit itu dipimpin oleh Inspektur Jenderal Irjen TNI Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa. Kemudian kembali dari Jakarta, Detik News memberitakan Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka menghadiri acara sidang raya ke-18 Persatuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI di Toraja Utara. Gibran mengajak keluarga besar PGI mengatasi permasalahan intoleransi. Kami mohon nanti keluarga besar PGI, Bapak Ibu semua yang hadir di sini bisa bersinergi dengan visi-visi dan program pemerintah terutama untuk mengatasi masalah toleransi. Kata Gibran seperti dilihat melalui kanal YouTube Wakil Presiden Republik Indonesia pada hari Rabu 13 November 2024, Gibran lalu menampilkan kasus-kasus intoleransi yang terjadi di Solo, Jawa Tengah. Gibran mengakui kejadian intoleransi kerap terjadi di kota yang pernah dipimpinnya. Padahal wali kota sebelumnya tidak ada yang protes dan Solo disebut sebagai cabang Tiongkok antek Cina. Demikian sambungnya. Pemirsa, itulah headline Indonesia hari ini.